Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Bayu Bagus Pratama dari kelas 11 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem koordinasi pada manusia. Sistem koordinasi pada manusia melibatkan kerjasama antara sistem saraf dan sistem endokrin untuk mengatur berbagai fungsi tubuh. Sistem saraf mengirimkan sinyal listrik melalui saraf-saraf untuk mengkoordinasi aktivitas otot dan merespon rangsangan lingkungan. Sementara itu, sistem endokrin menggunakan hormon-hormon untuk mengatur proses-proses seperti pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi. Keduanya bekerja sama untuk memastikan tubuh dapat berfungsi secara efisien dan terkoordinasi. Yang pertama, sistem saraf. Sistem saraf terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan saraf-saraf yang menjalankan fungsi-fungsi kognitif, sensorik, dan motorik. Proses dimulai dengan penerimaan stimulus oleh reseptor sensorik seperti mata, telinga, atau kulit. Informasi ini kemudian dikirimkan oleh otak atau sumsum tulang belakang melalui saraf-saraf sensorik. Di sana informasi diproses dan respon diberikan. Saraf-saraf motorik mengirimkan sinyal dari otak atau sumsum tulang belakang ke otot rangka untuk menghasilkan respon berupa gerakan atau tindakan. Yang kedua, sistem endokrin. Sistem endokrin terdiri dari kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon-hormon yang dibawa oleh aliran darah ke seluruh tubuh. Hormon-hormon ini mengatur berbagai fungsi tubuh termasuk metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, dan respon terhadap stres. Beberapa kelenjar endokrin utama meliputi kelenjar pituitari, tiroid, kelenjar adrenal, pankreas, dan gonad. Integrasi adalah sistem saraf dan sistem endokrin berinteraksi untuk mengintegrasikan berbagai fungsi tubuh. Misalnya, kelenjar pituitari yang terletak di otak merupakan kunci utama dalam mengatur kelenjar-kelenjar endokrin lainnya dengan melepaskan hormon-hormon yang mengendalikan reproduksi hormon-hormon tersebut. Regulasi, keduanya bertindak sebagai regulator utama dalam menjaga keseimbangan internal tubuh seperti suhu tubuh, tekanan darah, kadar gula darah, dan keseimbangan air. Contohnya, saat tubuh mengalami penekanan suhu, sistem saraf merespon dengan meningkatkan keringat untuk mendinginkan tubuh. Sementara kelenjar endokrin seperti kelenjar tiroid dapat meningkatkan metabolisme untuk menghasilkan panas tambahan. Yang ketiga, ada respon lingkungan. Sistem koordinasi memungkinkan tubuh untuk merespon dengan cepat terhadap perubahan lingkungan. Misalnya, sistem saraf memungkinkan seorang untuk menarik tangan mereka dari permukaan panas dengan cepat sebagai respon terhadap rasa sakit, sementara hormon stres seperti kortisol dapat dilepaskan dalam situasi yang menekan untuk meningkatkan energi dan kewaspadaan. Dengan demikian, sistem koordinasi pada manusia memainkan peran yang sangat krusial dalam menjaga keseimbangan dan menjalankan fungsi-fungsi tubuh secara efisien serta meningkatkan adaptasi terhadap lingkungan yang berubah. Demikian adalah penjelasan singkat saya mengenai sistem koordinasi pada manusia. Selanjutnya mengenai materi nabza. Nabza merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika merupakan suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, yang menyebabkan penurunan kesadaran, mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan penurunan kesadaran. Kedua, psikotropika. Setiap bahan baik alami atau buatan bukan narkotika yang berkhasiat psikotropika mempunyai pengaruh selektif dalam susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas dan aktivitas mental dan perilaku. Yang ketiga, zat adiktif.
bahan lain yang bukan narkotika atau psikotropika yang merupakan inhalusi yang membuat penggunanya ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan saraf pusat sehingga menimbulkan reaksi yang berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemiliknya. Berdasarkan efek yang dirasakan, yang pertama stimulan. Efek kecanduan ini menyebabkan pengguna harus selalu mengkonsumsi zat tersebut agar kondisi tubuh tetap prima. Contoh stimulan yang sering disalahgunakan adalah ekstasi dan sabu-sabu. Yang kedua, halusinogen. Efek yang sering dialami oleh pemakai di mana persepsinya menjadi berubah dan merasakan halusinasi yang berlebihan. Contoh zat yang memberikan efek halusinogen adalah salah satunya adalah ganja. Yang ketiga, depresan. Efek tenaga yang dihasilkan disebabkan karena zat tersebut menggunakan kerja sistem saraf pusat. Jika digunakan secara berlebihan, penggunanya bisa tertidur terlalu lama dan tidak sadarkan diri. Bahaya yang paling fatal adalah menyebabkan kematian. Contoh zat yang bersifat depresan salah satunya adalah putau. Golongan psikotropika. Psikotropika golongan 1. Obat-obatan termasuk dalam golongan yang mengenai potensi yang tinggi menyebabkan kecanduan. Jenis obat ini tidak untuk pengobatan melainkan hanya sebagai pengetahuan saja. Contoh dari psikotropika golongan 1 antaranya ekstasi. Psikotropika golongan 2. Golongan 2 juga memiliki resiko ketergantungan yang cukup tinggi meski tidak separah golongan 1. Pemakaian obat-obatan ini sering dimanfaatkan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Golongan 2 termasuk sistem jenis obat-obatan yang paling sering disalahgunakan oleh pemakainya. Misalnya amfetamin. Psikotropika golongan 3. Golongan 3 memberikan efek kecanduan yang terhitung sedang. Jika dipakai dengan dosis berlebih, kerja sistem juga akan menurunkan secara drastis dan akhirnya tubuh tidak bisa terjaga dan tertidur terus sampai tidak bangun-bangun. Penyalahgunaan obat-obatan golongan ini juga bisa menyebabkan kematian. Contohnya fenobarbital. Golongan narkotika dan zat adiktif. Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya opium dan kokain. Narkotika golongan 2 adalah narkotika yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau medis yang memiliki potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya morfin. Narkotika golongan 3 adalah narkotika yang digunakan dalam pengobatan dan mempunyai potensi ringan mengakibatkan kecanduan. Contohnya kodein. Zat adiktif golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol 1-5%. Contohnya bir dan Green Head. Zat adiktif golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol 5-20%. Contohnya anggur kolesom. Zat adiktif golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol 20-55%. Contohnya arak, whisky, dan vodka. Dampak mengonsumsi nabza. Dampak bagi kesehatan yang pertama merusak organ tubuh,
kedua, ketergantungan. Ketiga, gangguan jiwa. Keempat, kematian. Dampak bagi psikososial. Yang pertama, kriminalitas kekerasan. Yang kedua, gangguan kualitas hidup. Yang ketiga, keluarga tidak harmonis. Keempat, kecelakaan lalu lintas. Demikian presentasi singkat saya mengenai sistem koordinasi dan nabza. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.